NK212 jagungnya besar-besar, super sangat subur sekali, pertumbuhan sangat maksimal. Pemupukan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani, jumpa lagi dengan petani cakep, mantap. Oke sahabat petani, seperti biasa aktivitas di sawah. Jadi kali ini saya akan mereview tanaman jagung jenis NK212. Nah, jadi jagung yang di belakang saya kali ini ya, yang akan kita review bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya, yang mana tanaman jagung ini sudah siap menunggu proses penuaan dan pemanenan ya. Jadi perawatan sudah semaksimal mungkin dilakukan dan sudah usai, tinggal menunggu proses pemanenan maupun pemupukan juga dilakukan 2 kali ya. Untuk yang kemarin di usia 7 hari sampai di usia 45 hari. Untuk pemupukan yang dilakukan seperti biasa, pupuk menggunakan NPK Ponska dan urea. Oke sahabat petani, jadi untuk video selengkapnya ikuti terus video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video terbaru dari petani cakep. Oke, untuk video selengkapnya kita simak video berikut ini. Oke sahabat petani, untuk jagung NK212 Sableng. Jadi untuk jenis jagung NK212 ini termasuk hibrida ya, jadi tergolong bibit unggul yang dari produk kapal terbang, produk dengan NK Perkasa satu kandung. Jadi untuk NK212 ini tergolong jagung yang usianya pendek seperti B32, usia panennya lebih cepat daripada NK Perkasa. Jadi sama-sama NK tapi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan membahas dari awal tanam kemarin ya. Jadi di awal tanam untuk jagung NK212 ini kita tanam 2 benih per lubang ya, 2 benih per lubang, terus dengan jarak standar biasa yang kita lakukan di kalangan para petani di tempat saya itu ya, sekitar ke samping 60-an terus ke depan 40. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya pemupukan dari perawatan ya. Pemupukan yang kemarin dilakukan, pupuk pertama itu di usia 2 minggu, di usia 2 mingguan 14 hari setelah tanam ya. Jadi untuk perawatan selain pemupukan itu juga pembersihan gulma. Pembersihan gulma untuk penyemprotan kita lakukan 2 kali. Yang pertama di awal setelah tanam ya, setelah tanam selesai langsung kita semprot dengan herbisida kontak. Terus yang kedua di usia tanaman itu sekitar 1 bulan lebih ya, sudah dilakukan pemupukan. Yang pertama itu kita basmi lagi untuk gulmanya menggunakan herbisida kontak lagi, yaitu Noxon. Jadi saat ini kondisi gulma memang sangat bersih, dan tentunya dengan keadaan gulma yang bersih, pertumbuhan jagung akan lebih maksimal dan pupuk yang diserap itu akan sepenuhnya diserap oleh tanaman. Jadi seperti itu ya untuk proses perawatan dari awal. Nah, terus untuk selanjutnya kita akan membahas dari segi perawatan yang lain, yaitu dengan penyemprotan atas. Penyemprotan atas kemarin ini kita lakukan 2 kali ya. Yang pertama itu kita menggunakan skor dan ultradap ya di usia tanaman 1 bulan. Kita menggunakan skor dan ultradap. Terus yang kedua kita lakukan 2 kali. Yang kedua itu kita menggunakan skor dan MKP. Jadi amunisi yang kita gunakan cuma itu, dan pemupukan itu kita lakukan 2 kali. Pupuk tabur 2 kali, yang pertama di usia 14 hari, terus yang keduanya di usia 45 hari. Setelah itu kita lepas tanpa sudah tidak kita lakukan perawatan lagi, tinggal menunggu proses penuaan dan pemanenan.
Dan alhamdulillah kondisi tanaman sudah sangat subur sekali, bisa dilihat sendiri sahabat, dari buahnya memang sangat tongkolnya super ya, terus daunnya juga hijau. Ini tandanya tanaman memang sudah sangat subur, karena dengan perawatan dan semaksimal mungkin ya kita lakukan. Oh ya, untuk pengairan ya, karena di musim kemarau ini kita sering melakukan pengairan. Jadi kalau tanaman kalau telat dengan pengairan ya, tentunya juga akan mengurangi pertumbuhan itu. Apalagi kondisi tanaman sudah mulai berbuah. Ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Jadi untuk pengairan kemarin itu kita lakukan itu sampai 5 kalian lebih ya kalau nggak salah ya sahabat petani. Jadi di awal tanam sampai saat ini itu pengairan sudah sering kita lakukan, dan ini kemarin juga sudah dilakukan lagi di usia tanaman jagung yang sudah segini ini kita lakukan pengairan. Jadi biar tanaman ataupun buah tongkolnya itu lebih maksimal dan berisi. Untuk usia panen ya, jadi saya bilang tadi di awal, jenis jagung NK212 ini memang usia panennya lebih cepat ya, hampir sama dengan P32 tapi masih cepat P32. Kalau itu menurut pribadi yang sudah saya lakukan sesuai pengalaman ya. Jadi selisihnya itu tidak lama ya untuk panen antara jagung ini NK212 dengan Pioneer 32 itu tidak terlalu lama ya untuk selisih panennya. Nah, jadi untuk NK212 ini ya sekitar di usia 100-an hari lah, 100-an hari, 110 itu sudah tua ya. Tapi kalau dibanding dengan NK Perkasa ataupun NK Somo itu lebih cepat NK212. Kemarin juga sudah pernah tanam di antara jagung yang ada di video ini dan NK Perkasa itu sudah pernah. Yang paling cepat panen itu adalah NK212 di antara jenis NK yang lainnya. Itulah keunggulan dari NK212 yang cocok sekali kita tanam di musim ataupun di apitan ya. Apitan itu di tanaman kedua untuk di ladang, tapi kalau untuk di persawahan ini biasanya kalau kita tanam 212 itu mau memasuki tanam padi ya. Jadi di bulan 9-10 itu kita tanamnya jagung yang usianya cepat panen. Kalau tidak 212 ya P32, tapi lebih banyak di daerah saya itu untuk di bulan-bulan ini ya itu P32 yang lebih banyak ditanam. Terus untuk berat ya, hasil panen itu sesuai dengan kondisi ya, kondisi tanaman, kondisi perawatan yang dilakukan oleh pribadi masing-masing, mempunyai keunggulan tersendiri di antara tanaman jagung, baik NK212 maupun P32. Tapi untuk sesuai pengalaman ya sahabat petani, kita berbagi tips sesuai pengalaman hasil panen dari dua jagung. Untuk kondisi kering itu tetap kita unggulkan P32 ya. Jadi kondisi kering untuk NK212 ini agak kemeng ya. Kemeng itu istilahnya kondisinya kering itu tidak terlalu bagus kita kalau jual kering. Lebih bagus itu kita jualnya basah kalau sejenis NK ya. Kalau untuk jual kering itu lebih bagus NK itu Perkasa. Jadi itulah imbangan dari P32 itu sesuai pengalaman. Memang itu menurut saya ya. Kalau untuk sahabat petani yang lain mungkin beda lagi, karena kan sesuai dengan kondisi tanah, kondisi tanaman, dan perawatan itu juga mempengaruhi. Terus untuk jual basah ya, jual basah itu NK yang lebih mantap. Terus untuk P32 itu sebenarnya mantap juga ya, jual basah, jual kering itu lebih mantap. Dan kenapa saya sering menggunakan P32 ya, karena sudah membuktikan sesuai pengalaman yang kita tanam di ladang maupun hasilnya nanti. Untuk P32 dengan NK itu ya memang itu kecocokan untuk para petani maupun di tanahnya ya. Jadi seperti itu.
untuk ulasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya tetap semangat selalu bercocok tanam, dan jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Oke sahabat petani, mungkin untuk video kali ini itu dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, para petani dimanapun berada. Tetap semangat selalu bercocok tanam. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.